Tanggal 1 Maret 1967, di sebuah kelurahan kecil yang bernama Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, lahirlah seorang perempuan dari pasangan Bapak Haji Muhammad Syafiq Mawardi yang berprofesi sebagai guru SMP negeri di Bangkalan dan Ibu Hajah Kuroto Aini sebagai ibu rumah tangga. Ibunda dan ayahanda tercinta telah wafat pada tahun 1998 dan 2001. Sang ayah kemudian menamai perempuan kecilnya dengan nama Nur Hidayati. Ia adalah anak tertua dari 5 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Sebagai anak tertua, Yati kecil tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendidiknya sebagai seorang perempuan yang tangguh dan pekerja keras. Ia kemudian mengenal dunia pendidikan saat ia mulai belajar di TK Segar yang sekarang berubah nama menjadi TK Kartika Bangkalan. Pendidikannya kemudian dilanjutkan di SD Negeri Demangan 1 Bangkalan. Disinilah kemudian Yati kecil mulai merasakan hidup dengan berjuang. Ia harus menempuh perjalanan 1 kilometer menyusuri jalan setapak untuk bisa sampai ke sekolah di setiap paginya. Walaupun harus berjalan kaki ke sekolahnya, Yati kecil tetap semangat belajar untuk meraih prestasi yang gemilang. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya prestasi sebagai pelajar teladan SD sekabupaten Bangkalan. Semangat belajar Yati kecil berlanjut ketika ia melanjutkan petualangan belajarnya di SMP Negeri 2 Bangkalan. Ia seolah semakin akrab dengan kehidupan yang mandiri, di mana ia harus bersekolah sembari membantu orang tuanya berjualan es lilin di sekolahnya untuk meringankan biaya sekolah. Lingkungan yang membentuk Yati remaja semakin membuat asa belajarnya menjulang tinggi. Prestasi demi prestasi diraihnya di SMP Negeri 2 Bangkalan, di mana ia setiap tahunnya selalu masuk dalam peringkat 3 besar. Pendidikannya kemudian berlanjut di SMA Negeri 1 Bangkalan dengan peraih danem tertinggi peringkat 2 di SMA Negeri 1 Bangkalan. Seusai lulus dari SMA, Yati memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S1-nya di jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Bahkan kemudian ia berhasil meraih gelar wisudawan terbaik Fakultas Pertanian dengan predikat cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya, ia memutuskan untuk menerima pinangan dari laki-laki pujaan hatinya yang bernama Edi Suyanto yang kemudian melengkapi hidupnya. Dari pernikahannya, ia kemudian dikaruniai 2 orang anak yang bernama Firdausi Amalina Esya dan Arsyil Alim Esya. Tanggung jawabnya sebagai seorang istri tidak melunturkan semangatnya untuk terus mengembara di dunia pendidikan. Pendidikan yang telah ia tempuh mengantarkannya masuk ke dunia baru, yakni dunia mengajar. Universitas Islam Malang menjadi pilihan pertamanya dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Tepatnya pada tahun 1992, ia mulai mengajar di Fakultas Pertanian, khususnya di jurusan Budidaya Pertanian, yang sejak tahun 2007 berubah namanya menjadi Program Studi Agroteknologi. Pada tahun 1996, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya di bidang pengelolaan tanah dan air. Ia lulus sebagai wisudawan terbaik dengan predikat cum laude. Semangat yang tak pernah luntur dan tantangan usia terus memacunya untuk melanjutkan perjalanannya di dunia yang telah membesarkan namanya itu. Ia pun kemudian mengambil program doktor di bidang manajemen sumber daya lahan dan lingkungan di universitas yang sama dan lulus dengan predikat cum laude. Seperti umumnya pengajar di perguruan tinggi, ia kemudian mulai familiar dengan berbagai bidang penelitian yang dilakukannya. Mulai dari bidang kesuburan dan kesehatan tanah, manajemen lahan tebu yang digelutinya sejak tahun 2005, hingga kebudidaya tanaman hortikultura, melalui penerapan teknologi manajemen tanah yang berkelanjutan berbasis organik. Secara lebih spesifik,
Kemudian ia menemukan berbagai formula pupuk organik yang dikenal dengan Vermicompost Plus dan Multipurpose Vermicompost atau MPV. Untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman pangan hortikultura sebagai upaya untuk terus menggemakan pertanian yang sehat bagi lingkungan dan konsumen. Di samping melakukan berbagai penelitian, ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari hasil penelitiannya. Mulai dari penyuluhan pentingnya pertanian organik, konsep pertanian di lahan sempit, pendampingan kelompok tani, dan juga menjalin kerjasama dengan ormas kemasyarakatan. Selain melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, ia juga aktif mengikuti berbagai acara di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah kunjungan ke berbagai negara, menjadi presenter seminar nasional dan internasional, dan menjadi dosen berprestasi peringkat 1 di lingkungan Universitas Islam Malang pada tahun 2016 dan 2018, serta sebagai peraih The Best Presenter, The Best Paper dalam sebuah seminar internasional, serta peraih insentif publikasi di jurnal bereputasi dari Kemristek Dikti tahun 2019. Salah satu bukti prestasi yang diraih adalah ketika menjadi penggagas berdirinya Fakultas Pertanian pertama di Brunei Darussalam, lebih tepatnya di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Berbagai prestasi yang diraih kemudian mengantarkannya menjadi dekan di Fakultas Pertanian Unisma sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ia terus mendorong kepada para mahasiswa untuk terus berprestasi di berbagai bidang. Salah satunya dengan mengikuti berbagai program pertukaran pelajar di luar negeri melalui kegiatan Summer Short Course di Silpakorn University, Thailand tahun 2018-2019. Segudang prestasi yang dimilikinya kemudian menasbihkan dirinya sebagai guru besar bidang ilmu tanah di Fakultas Pertanian pada tahun 2020. Pesan sang profesor kepada kita semua adalah bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita.